Raka mengenal judi bukan dari kemewahan, melainkan dari keputusasaan. Di sudut warung remang, di antara asap rokok dan suara kartu yang dibanting ke meja, ia pertama kali mencoba peruntungan. Awalnya hanya 1.000–2.000 rupiah, uang makan siang yang seharusnya ia bawa pulang. Saat itu, hatinya masih berbisik ragu, seolah ada suara kecil yang memperingatkan. Namun ia mengabaikannya. Setiap kemenangan kecil terasa seperti mukjizat palsu. Raka mulai percaya bahwa Tuhan sedang membukakan jalan lewat kartu dan angka. Ia lupa bahwa rezeki tidak pernah datang dari jalan yang kotor. Dalam sujudnya yang semakin jarang, ia lebih sering berdoa agar menang daripada memohon ampun. Doanya berubah menjadi tuntutan, bukan penyerahan. Di rumah, Mira masih setia menyiapkan makan malam dan menunggu dengan sabar. Anak-anak tertidur sambil memeluk buku pelajaran, berharap ayahnya pulang lebih cepat. Namun Raka memilih meja judi daripada sajadah, memilih harapan semu daripada tanggung jawab. Ia pulang larut dengan wajah lelah, menyembunyikan dosa di balik senyum tipis. Hatinya perlahan mengeras. Ketika kalah, ia menyalahkan nasib. Ketika menang, ia menyombongkan diri. Ia tidak lagi mendengar azan yang menggema di langit malam, seolah suara itu tidak lagi memanggil namanya. Judi menjadi candu, dan candu itu menggerogoti imannya sedikit demi sedikit. Suatu malam, Raka pulang dengan tangan gemetar dan mata kosong. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahannya yang terpajang di dinding. Untuk sesaat, air mata jatuh. Ia sadar ada yang salah, namun rasa takut kehilangan uang lebih besar daripada takut kehilangan keluarga. Kesadaran itu hanya bertahan sebentar, lalu tenggelam kembali dalam ambisi menang. Tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju meja judi adalah langkah menjauh dari rumah, dari keluarga, dan dari Tuhan. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kehancuran, sebuah jalan gelap yang ia pilih sendiri, tanpa tahu betapa mahal harga yang harus dibayar. Kebenaran akhirnya mengetuk pintu rumah Raka dengan cara yang paling kejam. Suatu sore, Mira menemukan surat penagihan terselip di antara buku sekolah anak-anak. Tulisan tangan kasar dan ancaman di bagian bawahnya membuat lututnya lemas. Jumlah hutang itu jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Saat Raka pulang malam itu, Mira tidak menangis, ia menunggu dengan kemarahan yang sudah lama tertahan. Pertengkaran pecah seperti badai. Mira berteriak, menuntut kejujuran, sementara Raka memilih berbohong setengah hati. Ia bersumpah itu hanya sekali, hanya salah paham. Namun kebohongan itu rapuh. Ketika Mira menyebut nama rentenir dan tempat judi, wajah Raka berubah pucat. Anak-anak terbangun, menyaksikan ayah dan ibu mereka saling melukai dengan kata-kata. Raka marah karena merasa harga dirinya diinjak. Ia membentak Mira, menyalahkan ekonomi dan takdir. Ia berkata ia berjudi demi keluarga, demi masa depan anak-anak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pengakuan dosa. Mira tersenyum pahit, ia tahu Raka telah menipu dirinya sendiri. Malam itu, Raka tidak menyentuh sajadah. Mira salat dengan air mata yang tak putus, memohon petunjuk dan kekuatan. Anak-anak bersembunyi di kamar, memeluk satu sama lain, belajar terlalu cepat tentang luka orang dewasa. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindung berubah menjadi medan perang sunyi. Keesokan harinya, rentenir datang. Suaranya keras, penuh ancaman. Tetangga mulai berbisik. Mira merasa dipermalukan, sementara Raka justru menghilang, kembali ke meja judi untuk mencari jalan keluar palsu. Ia lebih takut pada penagih hutang daripada murka Tuhan. Di puncak konflik, Mira memberi ultimatum. Berhenti, atau kami pergi. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, namun penuh luka. Raka terdiam. Ia tahu jawabannya, tapi kecanduan telah mengikat lidah dan hatinya. Ia memilih diam, dan diam itu adalah pengkhianatan. Malam itu, Raka duduk sendirian di teras rumah, mendengar azan Isya berlalu tanpa ia sambut. Ia merasa kalah, namun masih terlalu sombong untuk menyerah. Tanpa disadari, retakan di rumah itu semakin lebar, dan kehancuran tinggal menunggu waktu. Kehancuran tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, seperti air yang merembes di dinding rumah, tak terlihat, namun merapuhkan segalanya dari dalam. Pagi itu, Mira terbangun dengan firasat buruk. Raka tidak pulang semalaman. Teleponnya mati. Di meja makan hanya ada sisa nasi dingin dan doa yang tak lagi menemukan tujuan. Menjelang siang, kabar itu datang.
Seorang tetangga memberitahu bahwa Raka terlihat bertengkar hebat di tempat judi. Ia kalah besar, sangat besar, lebih besar dari yang pernah ia akui. Mira terduduk lemas. Dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena harapan terakhirnya mati perlahan. Sore harinya, rumah mereka dipenuhi orang asing. Rentenir datang dengan wajah tanpa belas kasihan. Surat-surat diserahkan, ancaman dilontarkan. Jika hutang tidak dibayar, rumah itu akan disita. Anak-anak menangis ketakutan, memeluk kaki ibunya. Mira berdiri gemetar, merasa gagal melindungi mereka dari dosa yang bukan ia perbuat. Raka akhirnya pulang menjelang malam. Bajunya kusut, matanya kosong. Tidak ada permintaan maaf, hanya kelelahan dan keputusasaan. Mira menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Masih adakah kami di hatimu?" Raka tidak menjawab. Kepalanya tertunduk, dan diam itu menghancurkan segalanya. Pertengkaran terakhir tidak diwarnai teriakan. Tidak ada piring pecah, tidak ada kata kasar. Yang ada hanya kejujuran yang terlambat. Mira berkata ia sudah terlalu lama bertahan sendirian. Anak-anak sudah terlalu sering menangis tanpa ayah. Dan Tuhan sudah terlalu lama ditinggalkan. Malam itu, Mira mengemasi pakaian. Anak-anak membantu dengan tangan gemetar. Tidak ada yang menoleh ke Raka. Ia duduk di sudut ruang tamu, memandangi mereka pergi, seperti menonton hidupnya sendiri hancur tanpa mampu bergerak. Pintu tertutup pelan, namun bunyinya terasa lebih keras dari petir. Setelah rumah kosong, Raka terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya, ia salat bukan karena taat, tetapi karena tidak punya siapa-siapa lagi. Air matanya jatuh di sajadah, bercampur rasa takut dan penyesalan. Namun doa itu terasa hampa, seolah langit menunggu lebih dari sekadar tangis. Malam itu, Raka kehilangan segalanya, rumah, keluarga, dan harga dirinya. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan dosa-dosa yang kini harus ia tanggung sendirian. Kehancuran telah sempurna. Tidak ada yang bisa disalahkan selain pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada aroma masakan, tidak ada langkah kecil anak-anak, tidak ada teguran lembut dari Mira. Rumah itu kosong, bukan hanya dari manusia, tetapi dari makna. Raka terbangun di lantai ruang tamu, masih mengenakan pakaian semalam. Matanya memandang langit-langit yang retak, seolah mencari jawaban yang tak pernah turun. Ia berjalan ke kamar, lemari terbuka dan separuh kosong. Foto keluarga di meja rias telah dibalik menghadap dinding. Itu tanda terakhir dari keputusan yang tidak akan berubah. Mereka tidak pergi sementara, mereka pergi selamanya, atau setidaknya sejauh ini, sejauh Raka belum menjadi manusia yang layak dipercaya lagi. Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Raka berhenti bekerja. Ia tidak punya keberanian menghadapi dunia. Telepon tidak berdering, pesan tidak masuk. Semua relasi terputus bersama kepergian keluarganya. Ia hidup dari sisa uang pinjaman, tidur sembarangan, makan jika ingat. Waktu kehilangan bentuk, dan malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Godaan datang seperti teman lama. Judi memanggilnya kembali, bukan dengan janji kemenangan, tapi dengan janji lupa. Raka kembali duduk di meja yang sama, di bawah lampu kusam yang pernah ia anggap sebagai harapan. Namun kini, setiap kartu yang dibuka hanya menambah kehampaan. Ia tidak lagi berjudi untuk menang, tapi untuk mati rasa. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia mulai minum, berharap alkohol bisa menenggelamkan suara hatinya yang terus menuduh. Tapi suara itu justru semakin keras di saat-saat sunyi. Ia teringat anaknya yang dulu memeluk kakinya, memanggilnya pahlawan. Kini, ia bahkan tidak tahu di mana mereka tinggal. Suatu malam, Raka pulang dalam keadaan limbung. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut, bukan pada rentenir, bukan pada kemiskinan, tapi pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi orang yang dulu paling ia benci, ayah yang gagal, suami yang hancur, manusia yang kosong. Azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Raka terdiam. Ia tidak bangkit, tidak juga menutup telinga. Ia hanya menangis lama, keras, dan tanpa kata. Tangisan seorang pria yang akhirnya sampai di dasar jurang, tempat tidak ada lagi kebohongan untuk bersembunyi. Di titik paling gelap itu, Raka tidak melihat cahaya. Tapi untuk pertama kalinya, ia berhenti berlari. Dan tanpa ia sadari, berhenti berlari adalah awal dari kemungkinan, meski sangat kecil, untuk berubah.
Kesendirian ternyata lebih kejam daripada kemarahan. Hari-hari Raka berlalu tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa suara manusia. Rumah itu kini terasa seperti penjara yang dibangun dari kenangan. Setiap sudut menyimpan bayangan tawa anak-anak, setiap dinding memantulkan suara Mira yang kini hanya hidup di kepalanya. Ia mulai berbicara sendiri, bukan karena gila, tapi karena sunyi terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Kadang ia tertawa tanpa sebab, lalu tiba-tiba menangis hingga dadanya terasa robek. Malam adalah musuh terbesarnya, saat lampu dimatikan dan tidak ada lagi yang bisa mengalihkan pikirannya dari rasa bersalah. Tubuhnya melemah. Raka sering lupa makan, lupa mandi, lupa hari apa. Ia hanya hidup untuk melewati jam demi jam. Judi sudah tidak lagi memberinya sensasi, alkohol pun kehilangan efeknya. Yang tersisa hanyalah rasa hampa, lubang besar di dadanya yang tidak bisa diisi apapun. Suatu sore, Raka menemukan sajadah lama di lemari. Sudah berdebu, terlipat rapi seolah menunggu pemiliknya kembali. Ia membentangkannya dengan tangan gemetar. Ia berdiri lama di atasnya, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Bacaan salat yang dulu ia hafal kini terasa asing. Ia hanya duduk, menunduk, dan menangis. Tangis tanpa doa, tanpa permintaan, hanya pengakuan bahwa ia hancur. Dalam kesunyian itu, Raka mulai mengingat satu persatu dosa yang ia kubur bertahun-tahun. Setiap kebohongan pada Mira, setiap janji palsu pada anak-anak, setiap azan yang ia abaikan demi kartu dan angka. Ingatan-ingatan itu datang seperti cambukan, menghukumnya tanpa ampun. Pada suatu malam yang dingin, pikiran terburuk menghampirinya. Raka merasa dunia akan lebih baik tanpa dirinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai lama sekali. Namun tepat saat pikirannya melangkah terlalu jauh, ia teringat wajah anaknya, bukan yang menangis, tapi yang tersenyum bangga. Ingatan itu menghentikannya. Untuk pertama kalinya, ia memilih bertahan, meski tanpa harapan. Raka akhirnya sadar, penderitaan ini bukan hukuman semata, melainkan cermin. Kesunyian yang ia rasakan adalah akibat dari semua yang ia tinggalkan. Dan selama ia belum berani menghadapi dirinya sendiri, sunyi itu akan terus menghantui. Bab ini tidak berakhir dengan cahaya, tidak juga dengan jawaban. Hanya satu kesadaran kecil yang mulai tumbuh di reruntuhan hatinya, bahwa untuk bangkit, ia harus terlebih dahulu mengakui betapa dalam ia telah jatuh. Pertemuan itu terjadi di tempat yang paling tidak Raka harapkan. Bukan di masjid megah, bukan pula di ruang konseling, melainkan di warung kopi kecil dekat terminal, tempat orang-orang singgah untuk menunda pulang. Raka duduk sendiri, menatap cangkir kopi yang sudah dingin, ketika seorang lelaki tua duduk di hadapannya tanpa permisi. Wajah lelaki itu keras, penuh gurat usia dan luka hidup. Tangannya bergetar ringan saat menggenggam rokok. Ia menatap Raka lama, seolah membaca sesuatu yang tidak terucap. Kau kelihatan seperti orang yang sudah kalah segalanya, katanya pelan. Raka ingin marah, tapi tidak punya tenaga untuk menyangkal. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hasan, mantan penjudi yang hidupnya hancur puluhan tahun lalu. Ia bercerita tanpa dramatisasi, tentang istri yang pergi, anak yang tak mau mengenalnya, dan penyesalan yang datang terlambat. Setiap kata terasa seperti cermin yang dipaksa Raka tatap. Tidak ada nasihat manis, hanya kejujuran yang pahit. Pak Hasan berkata, judi bukan soal uang. Itu soal lari dari tanggung jawab. Dan Tuhan tidak pernah dikejar di meja kartu. Kalimat itu menghantam Raka lebih keras daripada makian siapapun sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri. Ia mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Malam makin larut, warung hampir tutup. Sebelum pergi, Pak Hasan mengeluarkan tasbih kecil dari saku jaketnya. Aku tidak bisa mengembalikan keluargaku, katanya lirih, tapi aku masih bisa berhenti menambah dosa. Tasbih itu ia letakkan di meja, lalu pergi tanpa menoleh. Raka memegang tasbih itu lama sekali. Butirannya dingin, sederhana, tidak menjanjikan apa-apa, tidak seperti judi. Saat itulah sesuatu retak di dalam dirinya. Bukan tangisan keras, melainkan kesadaran sunyi bahwa hidupnya masih punya pilihan, meski pilihannya berat dan memalukan. Malam itu, Raka pulang dan membersihkan rumahnya untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia mandi, mengganti pakaian bersih, lalu berdiri menghadap kiblat. Salatnya berantakan, bacaannya terputus-putus. Tapi ia tidak berhenti. Ia sujud lama, bukan meminta dikembalikan keluarganya,
melainkan memohon agar diberi kekuatan untuk berhenti berdosa. Di akhir malam, Raka menulis satu kalimat di kertas kecil dan menempelkannya di dinding. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa berhenti menghancurkan hari ini. Pertemuan singkat itu tidak menyelesaikan apa-apa. Hutang masih ada, keluarga masih pergi, luka masih menganga. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, arah hidup Raka tidak lagi menuju jurang, melainkan berbelok, perlahan, menuju jalan yang sulit namun jujur. Berhenti berjudi ternyata jauh lebih sulit daripada sekadar berjanji. Hari-hari pertama Raka dipenuhi kegelisahan. Tangannya sering gemetar, pikirannya berisik, dan malam-malamnya kembali panjang. Setiap kali melewati gang tempat meja judi dulu berdiri, langkahnya melambat. Suara kartu dan tawa palsu seakan memanggilnya, menawarkan pelarian cepat dari rasa bersalah. Godaan terbesar datang saat hutang menekan. Rentenir kembali muncul, kali ini dengan ancaman yang lebih nyata. Raka pulang dengan napas berat dan kepala pusing. Untuk sesaat, pikiran lamanya bangkit, satu kali saja, cukup untuk melunasi semuanya. Ia berdiri lama di depan pintu tempat judi, keringat dingin mengalir, hatinya berperang dengan dirinya sendiri. Ia hampir masuk, hampir, namun di saku celananya, ia meraba tasbih pemberian Pak Hasan. Raka menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbalik pergi. Langkah itu terasa seperti melawan arus deras, sakit, berat, dan sepi. Tapi untuk pertama kalinya, ia menang tanpa uang. Raka mulai bekerja apa saja. Mengangkat barang di pasar, membersihkan gudang, menjadi kuli harian. Tangannya lecet, punggungnya nyeri, tapi rasa lelah itu jujur. Setiap lembar uang yang ia terima terasa lebih berat. Maknanya daripada kemenangan judi manapun. Ia mulai mencicil hutang, sedikit demi sedikit, tanpa janji manis, tanpa alasan. Namun perjuangan tidak selalu lurus. Suatu malam, saat tubuh dan pikirannya terlalu lelah, Raka tergelincir. Ia masuk ke tempat judi, duduk sebentar, memasang taruhan kecil. Begitu kalah, dadanya sesak. Ia bangkit dan pergi sebelum terlambat. Malam itu, ia sujud lebih lama dari biasanya, bukan menyembunyikan dosa, tapi mengakuinya. Raka belajar bahwa taubat bukan soal tidak pernah jatuh, melainkan berani bangkit setiap kali terjatuh. Ia mulai rutin ke masjid, bukan untuk terlihat baik, tetapi untuk belajar diam dan mendengar. Ia membersihkan masjid sebagai bentuk penebusan, menyapu lantai yang dingin sambil mengingat betapa kotor hatinya dulu. Perlahan, kabar tentang perubahan Raka sampai ke Mira. Tidak ada sambutan hangat, tidak juga penolakan. Hanya jarak yang masih terjaga. Raka menerima itu sebagai konsekuensi. Penebusan bukan tuntutan untuk dimaafkan, melainkan kesediaan menanggung akibat dengan sabar. Di akhir bab ini, Raka berdiri di bawah hujan, menatap rumah lamanya dari kejauhan. Ia tidak mengetuk pintu, ia hanya berdoa dalam hati, berharap suatu hari anak-anaknya bisa melihatnya bukan sebagai penjudi, melainkan sebagai ayah yang sedang berjuang menjadi manusia yang lebih baik. Waktu berjalan pelan, tapi jujur. Hutang Raka belum sepenuhnya lunas, dan hidupnya masih jauh dari kata mudah. Ia tinggal di kamar sempit dekat pasar, bangun sebelum subuh, pulang dengan tubuh letih. Namun kini, setiap hari memiliki arah. Tidak ada lagi malam yang dihabiskan untuk mengejar keberuntungan palsu. Suatu sore, Raka menerima pesan singkat dari Mira. Isinya singkat dan dingin, anak-anak ingin bertemu. Tidak ada kata rindu, tidak ada janji. Tapi pesan itu membuat tangan Raka gemetar. Ia duduk lama, memastikan hatinya cukup kuat untuk pertemuan yang mungkin menyakitkan. Pertemuan itu berlangsung di taman kecil. Anak-anak berdiri canggung di belakang ibunya. Raka tidak memeluk mereka. Ia tidak berani. Ia hanya berjongkok dan meminta maaf, bukan dengan alasan, bukan dengan cerita panjang, hanya pengakuan. Anak bungsunya maju perlahan, lalu memegang ujung bajunya. Air mata Raka jatuh tanpa suara. Mira tidak kembali. Ia juga tidak mengusir. Ia melihat Raka dengan mata yang lebih tenang, belum penuh percaya, tapi tidak lagi dipenuhi amarah. Teruskan hidupmu seperti ini, katanya. Kami akan melihat. Kalimat itu bukan pengampunan, tapi kesempatan. Dan kesempatan itu terasa sangat mahal. Malam itu, Raka berjalan pulang sendirian. Tidak ada perayaan, tidak ada pelukan keluarga di rumah. Tapi dadanya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian di dunia, meski masih hidup sendiri.
Beberapa bulan kemudian, Raka melewati gang tempat judi itu dulu berdiri. Kini tempat itu kosong. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh. Tidak ada kebencian, tidak juga penyesalan berlebihan, hanya penerimaan bahwa hidupnya pernah jatuh sedalam itu. Di akhir cerita, Raka duduk di masjid setelah salat Isya. Ia memejamkan mata, bersyukur bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Ia kalah banyak hal, namun ia memenangkan sesuatu yang lebih berharga, kendali atas dirinya sendiri. Kemenangan Raka tidak pernah dirayakan. Tidak dicatat siapapun. Tapi disitulah maknanya, bahwa kemenangan sejati tidak selalu membuat hidup indah, hanya membuat hidup jujur.